Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safan Nurakila dari kelas D4 4706. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan untuk asesmen satu dari 5 yang pertama ini, yaitu memainkan Amazing. Di sini saya sudah mendownload. Saya download yang geometri karena lebih kecil. Jadi cara munculin geometrinya kayak gini, misalkan udah 5, ini bisa dikecilin. Terus juga bisa diwarnain. Terus di sini juga ada buat efek-efeknya gitu lah. Nah, untuk nyalain kameranya di sini, oh ya ini di close dulu supaya nggak ada hijau-hijau. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk keyboardnya tinggal pencet yang ini. Kalau mau selesai tinggal diklik lagi. Nah, ini dia udah berhasil nyimpen. Terus kemudian isi survei. Surveinya bisa diakses dari sini juga. Oh, ada di main menu surveinya. Kalau gitu langsung dari sini aja. Nah, itu untuk yang pertama, 5 pertama ini semuanya udah saya lakuin download, bikin 5 objek, terus transformnya dari ngatur posisi, rotasi sama scale-nya, terus ini capture screen juga udah, sama ngisi survei juga udah. Untuk selanjutnya ke yang ini. Kemudian lanjut ke bagian notifier kamera. Ini tuh bikin buat ngaktifin kamera doang, terus bikin button aktif sama matiin kamera, terus sama nge-initiate objek buat munculin objek, sama naruh gizmo. Jadi langsung aja di sini punya saya yang udah jadi. Saya akan bikin scene baru. Ini save aja. Nah, jadi caranya yang pertama itu di sini bikin kanvas dulu. Terus dari kanvas bikin ini raw image.
masuk mode 2D dulu. Oh ya, kanvasnya diatur dulu screen space, nampilin apa yang ditampilin kamera. Terus ini tuh diganti scale-nya 1920 kali 1080. Nah, kalau udah raw image ini nanti buat nampilin kamera, pas video dari kamera maksudnya. Ini tuh disamain aja buat lebar sama tingginya. Terus dari sini bikin button buat ngaktifin kamera, button on. Terus dari sini on kamera, ini diatur ke 30 aja juga bisa, di bold aja biar kelihatan. Terus ini diatur, digedein. Ini warnanya buat nyalain hijau. Terus diatur, saya mau ngaturnya di atas. Nah, terus ini di duplicate aja ini buat tombol off-nya. Ini. Nah, yang off ini tinggal diganti tulisannya di off kamera. Nah, terus jadi warna merah. Nah, yang ini enggak terlalu, ini enggak kelihatan warna tulisannya. Jadi warna putih aja. Nah, habis itu bisa di hide. Terus habis itu bikin yang namanya drop down-nya buat kamera list. Drop down. Sini saya mau taruh kiri aja. Terus di scale, digedein. Ini namanya kamera list. Kamera list ini diatur ke 30, samain aja. Ini di bold juga. Ini digedein supaya nanti kelihatan. Ini teh warnanya biru lah. Biru. Terus tulisannya warna putih. Warna putih berarti ini biru tua aja. Nah, itu kamera listnya udah di sini. Nah, ini udah. Selanjutnya pasang script. Ini pasang sih kamera controller ke button on. Nah, yang drop down ini eh, pasang kamera list. Setting dulu. Ini tuh masukin kamera displaynya buat nge-display kameranya, raw image-nya. Terus drop down-nya ini di seret aja. Nah, terus buat ngaktifin kamera, buttonnya ketika button ini diklik, maka akan nyalain kamera. Nih, start kamera. Terus ketika diklik juga, maka button off akan muncul. Button off muncul, button on di hide. Ini berarti di uncheck. Nah, sekarang setting yang button off-nya. Kalau ini diklik button off-nya, maka kamera akan mati. Stop kamera, kamera mati, terus button off-nya di hide, maka di uncheck. Nah, terus button on-nya muncul lagi. Nah, berarti dicek. Nah, ini udah setting buttonnya. Sekarang drop down-nya di setting. Ini tuh kamera drop down. Nah, udah udah bisa aktifin kamera. Oh ya, karena ini saya pakai kamera ini berarti yang dari OBS saya ini dulu harus di remove dulu supaya bisa muncul.
Nah, on kamera. Nah, baru muncul. Ini kalau diklik, maka kamera berhenti. Nah, gitu. Oke, selanjutnya munculin objek ya. Di sini bikin aja 3D objek bebas. Di sini saya pakai contoh mau nampilin spare. Ini masuk ke mode 3D dulu. Nah, ini tinggal di ini udah tinggal diwarnain aja material. Di sini saya mau nambahin material warna hijau. Nah, ke spare-nya. Terus kalau udah, ini tuh dijadiin prefab. Di sini saya udah ada folder prefab yang sebelumnya udah saya buat. Ini tinggal di drag ke sini. Udah, ini tinggal dihapus saja. Nah, sekarang bikin buttonnya lagi. Masuk ke mode 2D. Di sini saya mau pakai button dari button off aja, biar gampang. Diseret biar sama ukurannya aja gitu. Seret ke sini. Ini di rename dulu button spawn. Terus teksnya diganti spawn. Warnanya juga diganti biar beda. Warna oranye misalnya. Atau warna pink. Merah. Apa aja lah pink lah. Enggak deh. Kuning. Terus tulisannya saya ganti. Tulisannya jadi warna hitam aja biar kelihatan jelas. Terus ini tuh jangan lupa ini semua. Terus di sini tuh bikin yang namanya game objek kosongan buat naruh script spawnernya. Oke, di sini drag aja objek spawn ke spawn. Terus ini prefabnya diseret masukin ke sini prefab yang ini. Nah, terus spawn point ini dia tuh kayak titik buat munculin prefabnya mau munculin di mana. Ini bikin aja objek kosongan spawn pointnya. Nah, ini tinggal di drag ke sini. Nah, cara kita tahu munculnya di mana nih, copy aja dari kanvasnya. Enggak, posisi main kameranya. Di copy posisinya, masukin ke spawn point, di pas. Nah, kayak gini. Terus masuk ke model 3D. Buat ngepasinnya ini kan kamera di sini, spawn point-nya di sini, maka dimajuin aja biar kelihatan dari kamera. Nah, begitu. Oke, ini udah selesai. Oh ya, buttonnya ini masukin spawnnya supaya bisa munculin objek, dipasang script ini. Nah, ini spawn objek. Nah, ini udah. Nyalain kamera, spawn objek, objeknya di situ ternyata kejauhan. Ini gampang, kita tinggal ke objek sini aja. Terus disesuaikan dari sini juga bisa. Ternyata ini objeknya kecilan. Munculin di sini aja saya. Mapa ini tinggal di kopas aja posisinya. Nah, ini itu udah selesai. Berhentiin aja terus di posisinya di paste ke sini. Nah, udah begitu. Ini udah selesai buat ngalahin kamera sama munculin objek. Sekarang masukin gizmo. Gizmo buat ngontrol supaya kita bisa main-mainin objeknya pas di mode game. Caranya di sini download dulu Gizmo controller yang ada disediain. Masuk ke sini terus ke prefab. Nah, ini tuh sidebar. Yang sidebar masukin ke canvas.
Nah gitu, terus yang controllernya masukin ke sini aja. Nah ini kenapa kosong? Karena ada dua kamera di sini, jadi dia kayak bingung gitu menampilin yang mana. Caranya kita kanvas kita pakai kamera yang dari Gizmo ini yang udah disediain. Nah ini jadi miring karena dia nampilin kamera gitu. Ini dihapus aja. Sekarang setting ini dulu biar enak dilihat gitu ya. Enggak mode 3D aja deh. Ini tuh tinggal diginiin aja. Di setting-setting. Ini tuh masih miring kayaknya. Ah udahlah gini aja. Nah karena ini pakai kameranya ganti, maka kita harus setting spawn point-nya lagi. Oh ya ini di copy posisinya. Nah itu udah. Oh iya di sini saya mau ini aja deh. Ini posisinya di mana dia? Oh nggak usah nggak usah. Nggak jadi. Oke ini udah. Sekarang sidebarnya posisinya diatur aja. Bisa dibedain juga. Oh iya objeknya tadi. Oh belum di ini copy. Posisinya dimasukin ke spawn point-nya. Nah udah. Kan kamera di sini, ini majuin aja berarti. Salah. Spawn point-nya dimajuin sedikit ke sini, ke sini, ke sini, ke situ. Udah. Sekarang setting sidebar supaya bisa diklik-klik. Nah, ini to default sebenarnya dia nggak banyak yang diubah sih. Ini satu aja cukup. Ini drag controllernya. Ini tuh change most default. Ya itu gitu aja. Terus yang move-nya supaya bisa digerak-gerakin. Ini tuh change mode transform. Terus drag ini lagi. Ini yang transform berarti dia tuh move doang. eh Translate harusnya. Translate. Nah, terus yang rotate itu biasa mas transformnya dulu baru yang rotate-nya. Rotate. Nah, terus yang scale-nya juga sama kayak yang rotate. Buat teman-teman sekaligus. Ini yang transform dulu. Terus ini tuh berarti ini yang scale. Nah, ini tuh udah semua. Sekarang tinggal dites aja. Oke, nyalain kamera, spawn objek, objeknya di situ. Tinggal diarahin dari sini aja. Ini bisa di rotate-rotate kayak ini nggak kelihatan ya karena lingkaran berarti di scale aja. Ini bisa diputar-puterin. Nah, ini bisa diputar-puterin cuman karena ini bulat
Jadi ya gitu nggak terlalu kelihatan. Sebenarnya muter tuh muter ini yang nggak ngapa-ngapain buat digerak-gerakin. Cet, 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 gitu. Sama ini nge-scale biar gede banget gitu. Nah, sudah. Mungkin sekian dari saya, lanjut ke 5 yang ketiga. Ya, kemudian lanjut ke bagian markerless ini yang bikin kamera QR code buat ngedetect QR code. Langsung aja ke Unity-nya. Di sini saya akan membuat scene baru, QR scene. Jadi pertama yang harus dilakukan itu bikin kanvas dulu, terus kalau udah di sini bikin ini namanya tuh raw image buat nampilin kameranya. Ini jadi scanner aja. Ya kanvasnya diatur dulu ini 1120 kali 1080. Nah, kalau tuh tadi ini scannernya dibentuk persegi aja buat kamera kecil aja di sini. Ya cukup segini aja. Terus bikin raw image lagi. Yang ini fungsinya buat kayak buat scan barcode gitu, efek-efek gitu. Scan frame. Ini buat framenya. Framenya disesuaikan juga segini lah kira-kira. Terus ini segini aja. Di sini saya mau ngasih frame yang udah saya siapin buat framenya. Karena udah gini berarti ini di ini aja. Terus tinggal disesuaikan. Nah, udah begitu. Terus di dalam scan frame ini tambahin image biasa. Ini tuh yang buat kayak jalan-jalannya gitu. Namanya nih kasih aja scan scan bar. Ini ukurannya ganti jadi misalkan yang 400 kurang berarti 450, 500. Ini kasih 5 aja. Ini kasih warna biru. Menyesuaikan framenya. Oke, kalau udah sekarang bikin yang namanya tuh em, udah kayaknya. Oh ya ini bikin game object buat scan manajernya. Ini tuh masukin script yang udah disiapin. Ini buat yang supaya jalan-jalannya gitu, namanya nih QR scanner. Nah di sini masukin scan barnya. Terus kalau udah balik ke scannernya lagi di scanner ini, masukin script namanya Jecil QR code gitu namanya. Nah dari sini, oh ya bikin ini dulu UI text.
Di drag aja ke sini, kasih warna hitam, di bold aja, ini scan here misalkan. Terus atur misalkan jadi 45 lah, supaya kelihatan, lihat, terus supaya ke tengah biar terlihat. Dikasih nama teks instruksi. Terus ini di duplikat aja, geser ke atas. Ini buat nampilin hasil scan-nya. Ini tuh dilebarin aja. Udah. Terus hapus. Dikasih nama aja results text. Nah, terus dari scanner ini, ya result text-nya digeser. Masukin ke sini. Ini saya pakai teks MS Pro. Tadi ada scriptnya yang diubah dikit. Kalau di script defaultnya dia cuma teks biasa. Terus ada yang saya ubah. Ini drag start eventnya. Ini buat nge-start scan. Nah, ini loop scan aja dicentang juga. Terus QR code detected. Ini buat namanya nampilin objek itu. Di sini saya udah siapin objek misalkan spare. Nah, ini di copy posisinya si kamera supaya kelihatan di kamera nih. Di paste ke spare ini. Nah, udah masuk ke mode 3D dulu disesuaikan. Lihat di preview gamenya juga. Saya mau taruh di sini aja munculinnya. Nah, ini udah. Terus di uncheck dulu. Nah, di sininya baru di drag spare ini buat kita munculin nanti. Bisa. Nah, ini udah untuk sini nih. Terus di sini saya mau bikin barcode dulu ya dari QR code cross platform di sini. Ini masuk ke ini, scene yang ini QR code. Ini jalanin. Ini misalkan saya mau tulis teksnya tuh munculin objek di focus saja terus bikin R. Nah, ini saya mau foto dulu ke HP dari HP supaya bisa di scan nanti. Oke, udah. Terus di save. Balik lagi ke scene yang tadi. Tadi mana QR scene. Nah, balik ke scannernya. Ini QR code condition ini masukin yang tadi kita bikin. Yang tadi saya bikin lebih tepatnya. Munculin objek. Jadi nanti kalau barcode yang ke scan itu munculin teks ini, maka bakal munculin 3D objek ini spare yang tadi udah dibuat. Nah, di sini bakal saya bandingin juga. Saya nge-scan barcode yang beda, bukan yang tadi. Oke, ini udah selesai, tinggal dicoba aja. Oh ya, saya lupa. Matiin kamera dulu dari OBS. Di move aja ini. Aduh, salah lagi. Nah, video capture di remove. Nah, udah. Balik lagi ke sini. Nah, ini udah bisa. Ini saya coba bakal scan objek. Enggak, QR code yang beda tulisannya.
Kalau nggak bisa ntar redupin dulu cahayanya. Soalnya ini udah terang. Nah, show 3D ini karena beda barcode-nya maka objek 3D-nya nggak muncul. Nah, terus ini yang QR code yang baru saya buat barusan. Nah, gitu. Dia bakal munculin objek. Terus ada lagi yang nge-link yang beda lagi. Nah, ini nge-link ke web gitu. Nah, jadi seperti itu. Ini udah berhasil. Oke, lanjut ke 5 soal berikutnya, 5 soal terakhir. Itu bikin markerless AR lewat website ini. Jadi bikin 3D object di situ, di deploy, tes pakai aplikasi di HP, terus tuh bikin markernya gitu, gitu, langsung aja. Di sini saya udah bikin akun, terus di sini saya juga udah coba bikin project ini. Di sini bakal saya contohin bikin project baru aja juga, yang ini. Ini tampilan awalnya, cara munculin objeknya tuh kesini aja. Pakai yang gratis lah. Terus tuh di sini saya mau pakai contoh ini aja deh. Ini aja deh. Misalkan yang ini werewolf. Nah ini gini aja dibiarin. Karena nanti saya mau munculin dia kayak gini dari laptop aja. Saya scan dari HP buat markerless-nya gitu. Ini nggak perlu ngeprint. Terus di sini saya tambahin objek baru, temannya si vampir. Climb. Ini juga berarti dia dari bawah. Ini diputar aja tuh pada depan. Nah udah gitu aja, buat simple aja. Terus ini dipublish buat thumbnail lah. Ah itu apa aja lah ini. Go aja. Kategorinya ter mata pelajarannya history, kelasnya general aja. Ini harus diisi semua, kalau nggak bisa di ini. Ini tuh tujuannya yang buat simulasi aja sih. Udah, lanjut, habis. Di sini saya bakal contohin QR marker. Terus sementara itu saya siapin HP saya dulu buat ngerekam dari aplikasinya. Oke, ini udah di aplikasinya. Sekarang saya coba scan. Oke, di sini saya sudah di aplikasinya.
Sekarang langsung saja saya mau coba scan yang baru saja saya buat barusan di webnya. Nah, ini lagi nge-scan. Tunggu dulu, dia bakal loading dulu biasanya. Nah, lagi initiate dulu ya gitu, prepare. Nah, sudah jadi seperti ini hasilnya. Ya, begitu loh. Ini juga bisa di print nih marker lessnya. Jadi ya sudah bisa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jelas nih saya akan mencoba marker lessnya. Nah, ini bisa di sini. Nah, ini marker lessnya contohnya seperti ini. Ya, lebih bantu lah tuh mereka lah. Ya, jadi seperti inilah contoh marker lessnya. Terus di sini perintahnya get marker less. Oh, ini berarti udah semua. Bikin 3D udah, deploy udah, tes di HP udah, terus bikin ini udah, marker less juga udah. Nah, seperti itu. Ini kalau di coding juga bisa. Nah, jadi seperti itu. Sekian mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.